Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini, insya Allah di malam yang Allah berkahi ini, kita bisa bertemu lagi, bertemu di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadikan kita sebagai makhluk yang Allah sebutkan di antara makhluknya yang mulia. Allah curahkan kasih sayang kepada kita, Allah berikan sakinah kepada kita. Salawat beringan salam semua tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat datang. Sebelumnya kami ucapkan kepada Ustazah Hesti, jazakillah khair telah membersamai kami dan semoga bisa terus membersamai kami untuk menuntut ilmu. Meskipun mungkin, ya bukan mungkin ya, kita berbeda tempat gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan semangat kita semua untuk terus menuntut ilmu. Sekali lagi terima kasih pada Ustazah Hesti dan selamat datang kepada Ibu dan Mbak-mbak semua. Kita akan memulai kajian sabila kita pada malam hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan uh, kita lanjut dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhti Hawa. Pada Ukhti Hawa disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair. Ukhti Hawa sudah membacakan surah Luqman kepada kita semua. Semoga bagi yang membacakan ataupun yang mendengarkan mendapatkan pahala. Ya Allah.
Baik, Ibu dan Mbak-mbak semua, Alhamdulillah Ustaz Hesti akan memberikan ilmu kepada kita pada malam hari ini dengan topik qanaah ya. Eh, jadi qanaah mungkin bagi beberapa kita adalah sesuatu yang baru atau mungkin bukan sesuatu yang baru. Tapi rasanya qanaah ini satu hal yang harus kita miliki. Nah, Ustazah Hesti akan menjelaskan kepada kita apa itu qanaah, kenapa kemudian kita harus memiliki sifat qanaah seperti itu ya. Baik, tanpa mempanjang kalam lagi, kepada Ustazah Hesti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Jelas. Jelas, Ustazah. Ya. Terima kasih kepada Mbak Dian ya. Iya, iya, Ustazah. Iya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, saya lupa jadwal gitu. Alhamdulillah tadi diingatkan. Tadi tuh ikut apa sih? Menyiapkan tahlilan dulu ya di masjid untuk anak teman yang meninggal gitu. Teman guru di sini wafat karena diabetes tipe 1. Oh, Jadi iya. enggak apa ya, biasa aja sih. Cuman pas hari Ahad malam kemarin, jadi sakit itu baru seminggu kemarin sebenarnya. Langsung pingsan gitu. Enggak sadar sampai hari Jumat langsung meninggal. Usia Ya 16 tahun. Allah. Itu baru kita tahlilan ini hari kedua ya. Kedua. Terus Ustazah, Afwan agak kecil suaranya Ustazah. Agak jauh. oh ya kejauhan di sini. Sebentar. Posisinya kurang nyaman. Kalau gini gimana? Iya, Ustazah lebih baik Kedengeran Ustazah. nggak? Lebih baik dibanding yang tadi. Baik. Saya posisinya miring ini. Ini mau dipindahin, ada anak lagi tidur di belakang. Mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas lanjutan dari hadis kedua dari kitab Bulughul Maram. Yang tidak kalah luar biasa dengan hadis yang kemarin ya. Kalau hadis kemarin itu tentang apa hadis kemarin? Tentang hak sesama Apa muslim. coba? Hak muslim, hakul muslim alal muslim. Nah, hadis kedua di kitab Bulughul Maram itu, jadi kenapa sih kita belum bahas ya? Kenapa kita bahas kitab Bulughul Maram? Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar, kenal ya pasti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa dia? Kenapa disebut nama Ibnu Hajar? Anak batu gitu. Ibnu Hajar. Kenal kan sejarahnya ya Ibnu Hajar itu siapa? Belum Ustazah. Subhanallah, jadi dia ketika belajar itu, kenapa dia tuh nggak bisa masuk gitu ke kepala? Kenapa ya gitu? Lambat gitu kalau teman-temannya sudah pada hafal, kok beliau mah lambat gitu. Akhirnya beliau tuh kenapa ini begini? Lihat kemudian dia jalan, kemudian lihat apa sih air yang menetes ke batu. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi kalau bahasa Sunda mah kentob itu apa ya? Jadi cekung juga gitu ya. Berarti kan kita tuh memang harus sungguh-sungguh, makanya disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani karena dia dapat ilham karena melihat batu gitu. Jadi dia belajar sungguh-sungguh dan subhanallah dengan hal tersebut beliau malah menghasilkan banyak buku. Bahkan beliau itu senang banget dengan kitab Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ini beliau telaah dan beliau keluarkan hadis-hadis fikihnya. Hadis-hadis fikih yang terkait dengan fikih kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang disebut dengan Bulughul Maram. Ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi beliau itu menelaah kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Bukhari ya, Sahih Bukhari. Jadi kitab-kitab sahih yang di sana, kitab Bukhari kemudian fikihnya itu diambil,
dikumpulin sama Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dinamakanlah Bulughul Maram. Jadi khusus kitab fikih. Jadi di Bulughul Maram itu dari mulai toharoh, kemudian wudhu, sholat, semuanya ada di Bulughul Maram. Karena memang kitab Bulughul Maram ini terkait fikih semuanya. Kemudian beliau juga bukan hanya karena memang beliau fokus ke Sahih Bukhari, jadi tadi mengeluarkan hadis-hadis fikih, kemudian beliau juga mensyarah itu menjelaskan atau tahu syarah ya mungkin ya, mensyarah kitab Sahih Bukhari kan. Kalau ya kitab Sahih Bukhari itu kan hadis-hadis saja ya. Kemudian beliau mensyarahnya kemudian terbentuklah sebuah kitab Fathul Bari ini. Fathul Bari. Jadi ini tuh sebenarnya kitab Sahih Bukhari yang sudah disyarah atau lebih dijelaskan oleh beliau. Makanya kemudian disebut dengan Fathul Bari. Bahasa Arab itu Ustazah? Nah, kalau kitabnya yang Ustazah pegang itu? Sudah ada terjemahnya kalau tidak salah ya. Fathul Bari ini. Ada terjemahnya, sudah ada terjemahnya kalau tidak salah. Fathul Bari. Tapi saya nggak tahu terjemahnya yang mana ya. Ada terjemah kalau nggak. Jadi itu tuh sebenarnya syarah dari kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tulisan dari Sahih Bukhari, tapi kalau syarahnya itu penjelasannya itu ditulis oleh Ibnu Hajar yang tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga menghasilkan karya Bulughul Maram yang akan kita bahas hari ini. Bulughul Maram sebenarnya hadis-hadisnya saja. Kemudian syarahnya siapa lagi nih? Subhanallah ya. Saya Fathul Bari punya Ustazah. Fathul Bari yang terjemahan saya punya, Ding. Ditinggal di Indo, nggak dibawa. Nah, itu ada terjemahnya, sudah terjemahkan. Iya, Cuma saya nggak tahu apa bahasa Indonesianya ya. Biasanya judulnya beda ya. Atau sama, Fathul Bari. Sama, saya Ustazah di covernya Fathul Bari besar gitu. Tapi kesan kecilnya saya lupa. Iya. Ya. Nah, kemudian ini kan tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu udah membukukan kitab-kitab fikih yang Bulughul Maram ya. Iya. Yang akan kita bahas di hadis. Kemarin hadis pertama, hadis keduanya ini khusus bab adab yang kita bahas. Di sini enggak bab toharoh, tapi bab adab. Jadi karena memang Ibnu Hajar Al-Asqalani ini hanya mengumpulkan hadis fikihnya saja di Bukhari, kemudian disyarah lagi sama Sun'ani. Sun'ani itu lihat bagus banget ini dari kitab yang banyak, kemudian beliau ringkas fikihnya saja gitu, tapi nggak ada syarahnya. Kemudian Sun'ani ini kemudian mensyarah kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram itu sebenarnya syarahnya itu banyak. Cuman saya suka pakai syarah yang Sun'ani, Subulus Salam. Jadi ini sebenarnya Subulus Salam ini kita Bulughul Maram tapi udah disyarah. Karena bukunya luar biasa sebenarnya. Saya tuh kalau baca-baca buku senang gitu sebenarnya ya. Insya Allah kita akan bahas hadis kedua. Kita Bulughul Maram. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Mana sih hadisnya tadi? Kita akan bahas 188. Ini bahasa Indonesianya. Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yang ketutupan kayaknya kecil ya. Udah saya begini aja. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jadi di sini unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah
kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Ini maksudnya apa ya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau memerintahkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Apakah berarti ini tuh kita tuh harus lihat ke bawah? Ada orang di bawah, lihat di bawah gitu orangnya. Atau ketika ada orang yang di atas, kita lihat ke atas gitu ya. Atau gini, ada tingkat 3 nih. Kita duduk tengah-tengah. Kita nggak boleh lihat ke atas berarti ya. Harus lihat ke orang yang di bawah. Apakah maksudnya seperti itu hadis ini? Karena hadis ini global ternyata. Teman-teman sekalian ya. Ini apa sih yang dimaksud? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini hadis ini global, nggak bisa kita tafsirkan sendiri. Karena ini perintahnya masih global. Berarti kalau misalkan hadis ini global, kita harus mencari apa maksud dari hadis ini. Mencari syarahnya, penjelasannya. Kita dapat dari mana sih penjelasannya? Yang afdol itu memang penjelasan kalau hadis ya diterangkan yang paling afdol dengan hadis lagi. Kalau enggak ada hadis yang menerangkan hal tersebut, maka kita cari perkataan sahabat. Kalau enggak ada perkataan sahabat, maka kita cari perkataan tabi'in. Kalau enggak, tabi'in. Jadi begitu. Jadi kita untuk mendapatkan maksud dari hadis tersebut ketika sebuah hadis global, untuk memahaminya seperti apa ya, kita harus mencari hadis yang lain. Ternyata Nizah, teman-teman, ternyata ada di kitab Fathul Bari ini penjelasan yang lain. Saya bacakan ya. Ya. Dalam hadis yang lain sebutkan, idza nadhara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi, kepada orang yang telah diberikan kelebihan kepadanya, ila man fuddila alaihi minal mali wal khalqi, dari segi harta dan juga khalqi, segi fisik. Jadi ini lebih diperinci. Kalau tadi kan lihatlah ke bawah kalian dan jangan lihat ke atas kalian. Ini maksudnya apa? Lihat ke bawah berarti kita tuh udah harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas gitu. Tapi ternyata ada hadis yang serupa dengan itu tapi lebih rinci. Jadi idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi minal mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maka lihatlah kepada yang di bawahnya. Jadi di sini sudah dijelaskan, diperinci dengan hadis yang lain. Ada hadis global dan ada hadis yang terperinci tapi maknanya sama gitu. Sama gitu. Kenapa sih bisa terjadi begitu? Ada yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis itu secara global, tapi ada yang meriwayatkannya dengan terperinci. Kenapa begitu? Karena memang mustaminya Rasulullah itu banyak. Misalkan nih, dalam satu majelis, ada yang menyampaikan unzuru ila man huwa fawqakum, intinya saja. Karena dia nangkap intinya, tapi dia paham. Ada yang kedua menjelaskannya secara terperinci. Ada yang lain begitu, tapi maknanya sama. Nah, ketika banyak yang menyampaikan dan semakna dengan itu, maka itu hadis mutawatir. Ya. Jadi kita harus perinci. Kalau misalkan ada yang hampir sama dengan itu, berarti ini maksudnya apa ya? Tadi hadis yang lain, kalau ada yang semakna, berarti ini sama, maksudnya ke sana. Berarti ketika ada sebuah hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Oh, ternyata dapat hadis di yang lain bahwa hadis yang semakna hampir sama, tapi ini lebih rinci. Jadi idza nadhara ahadukum. Ini hadis yang lain ya yang memperincinya. Idza nadhara ahadukum. Jika salah seorang di antara kalian atau kalian, nadhara itu dia, atau jika melihat salah seorang di antara kalian, ila man fuddila alaihi minal mali wal khalqi, kepada seseorang yang dilebihkan kepadanya dari segi harta, minal mali,
wal khalqi, dan juga harta. Jadi di sini minal mali wal khalqi, jelas ya, dari segi harta dan juga fisik. Falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Jadi maksudnya bukan hanya harta dan juga segi fisik ya, tapi ini para ulama mengatakan berarti segala yang berkaitan dengan dunia, maka kita harus lebih melihat di bawahnya. Kenapa itu? Lanjut pada hadis yang lainnya. Hadis yang lain, lanjutan hadis yang tadi. Bahwa ajdaru, dan itu lebih patut atau lebih layak, alla tazdaru, supaya engkau tidak meremehkan ni'matallahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Ternyata itu itu intinya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk melihat ke bawah dari segi dunia dan tidak boleh melihat ke atas dari segi dunia, supaya kita itu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita sekecil apapun. Kalau kita misalkan nih, sebenarnya kita biasa-biasa aja sih, nggak cantik gitu ya. Lihat artis, kok saya wajahnya begini, kok saya hitam ya gitu. Harusnya nggak boleh lihat ke atas dalam urusan fil mali wal khalqi, dari segi harta dan juga dari segi fisik. Kita harus lihat ke bawah kalau urusan dunia. Lihat ke bawah, oh iya ternyata ada nih orang yang ternyata dia tuh nggak bisa ngomong, bisu gitu. Jadi dia cantik tapi nggak bisa ngomong, atau dia itu nggak bisa jalan gitu. Subhanallah, kita ini biasa-biasa saja, tapi Allah berikan nikmat yang luar biasa ke kita. Bisa menghirup udara yang segar, bisa ngomong gitu, bisa mendengar. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa. Maka dalam sebuah hadis yang lain, kita itu tabiatnya begitu, dah. Begitu sebenarnya ya. Jadi dalam kitab Fathul Bari, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat ya Hafillah, yang magmunun fihim ya. Ustazah, suaranya kecil lagi, Ustazah. Kejauhan ya, harus begini. Ya, gini ya. Kedengeran ya gini? Kayaknya harus begini deh. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah sudah cukup kedengaran? Ibu dan Mbak? Masih kecil, Mbak. Oh, masih kecil. Coba kalau pakai headset kedengeran nggak ya nanti ya? Sebentar. Hafan, Ustaz. Baik, mohon tunggu sebentar, Ibu dan Mbak semua. Ya. Lagi, lagi. Tes kalau segini kedengeran nggak, Mbak? Jauh lebih baik, Ustazah. Oh iya, pakai headset nih. Sebentar, aduh, headsetnya ini jatuh. Sudah jauh kedengaran kan ya, Ibu dan Mbak? Mbak, lebih jelas, alhamdulillah. Iya. Ya, iya. Kita harus pakai headset nih. Mic-nya lebih dekat kalau pakai headset. Iya, lanjut ya.
Di sini disebutkan ahwatillah. Jadi ni'matani ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa terhadap dua nikmat ini. Jadi ingatnya tuh kekurangan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia itu nikmat yang luar biasa. Sebenarnya nikmat yang paling mahal ini. Tapi manusia lupa. Apa sih dua nikmat itu? Yang pertama adalah as-sihah wal farag, yaitu kesehatan dan juga kelapangan. Dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia, padahal ini adalah nikmat yang luar biasa mahal. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kalau sebentar ini aku nggak nyaman ya. Ya, kalau seorang manusia itu, anak Adam, dia itu bangun, dia mendapati dirinya dalam keadaan sehat. Sehat yang pertama, yang kedua aman, yang ketiga kemudian dia itu memiliki bahan pokok selama satu hari itu, jadi terjamin lah satu hari itu dia nggak khawatir. Maka sebenarnya dia itu merupakan orang yang kaya. Dalam sebuah hadis, kalau kita dalam keadaan bangun sehat ya, alhamdulillah saya sehat, gak sakit apa-apa. Kemudian merasa aman kok saya nggak merasa terancam atau apa gitu. Kemudian yang ketiganya, kita itu memiliki bahan pokok selama satu hari nih, nggak sebulan ya, selama satu hari, itu tuh sebenarnya orang yang kaya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita nih memiliki bahan pokok hanya satu hari, aduh besok gimana ya gitu. Kita masih aja merasa kurang. Dan ini tabiat manusia. Tabiat manusia ini selalu saja merasa kurang. Dalam sebuah hadis lagi sebutkan. Jadi, laukana libni Adam wadiyani minal mal. Kalau seandainya nih anak Adam tuh punya dua wadiyani. Wadiyani itu dua lembah. Dia memiliki dua lembah minal mali dari harta. Dalam hadis yang lainnya disebutkan minal zahab. Jadi kalau sekiranya anak Adam ini memiliki dua lembah emas atau dua lembah harta, labtagha salisan. Tentu anak Adam ini akan meminta yang ketiganya. Ini tandanya manusia ini dikasih apapun nggak akan merasa puas gitu kalau lihat ke atas terus sampai dikasih dua lembah berupa emas juga. Bayanglah lembah gitu. Apa sih ini makan lembah? Jadi lembah itu dua gunung nih. Ada dua gunung begini. Terus di antara dua gunung ini ada cekungan, itu lembah. Ini penuh dengan emas, ada dua. Tapi tabiat manusia itu nggak selalu merasa cukup kalau lihat terus ke atas. Makanya labtagha salisan. Tentu mereka itu akan meminta yang ketiganya. Sampai kapan sih itu berhenti? Sampai dia mati dalam sebuah hadis Rasulullah. Jadi manusia itu akan terus aja begitu sampai dia itu mati, sampai mulutnya itu tertutup tanah dalam sebuah hadis. Jadi maksudnya sampai manusia itu mati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu nih terkait manusia itu, hawa nafsunya itu nggak pernah kenyang. Yaitu Solusinya kemudian diberikan oleh Rasulullah. Makanya kita harus mengamalkan hadis ini. Hadis yang sebenarnya perkataan Rasulullah adalah wahyu yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu semuanya. Ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui terkait kita nih. Kemudian ngasih solusi supaya kita itu nggak terus tamak gitu ya. Makanya kalau lihat dari segi harta, lihat ke bawah. Bentar. Ya, itu dia. Subhanallah ya. Bahkan dalam surat apa tuh?
eh, surat Al-Fajr ya. Fa'ammaman. Fa'ammaman. Bukan fa'ammaman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Fa'ammal insanu, dan manusia nih, idza mabtalahu rabbuhu, jika Allah Subhanahu wa taala ibtala, mengujinya. Jadi ini bukan penghormatan atau apa ya, tapi ibtala, namanya ibtala berarti adalah ujian. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan memuliakannya, fa akramahu wa na'amahu. Kemudian memberinya nikmat karunia, ya berupa harta, berupa apapun. Fa yaqulu, maka manusia itu akan mengatakan, Robbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Padahal fungsi atau ketika dia itu diberikan harta, diberikan nikmat berupa harta, itu bukan berarti penghormatan. Di sini bukan juga bukan ikromun wa syarafun, bukan ikrom pemuliaan, dan juga bukan syarafun. Tapi itu adalah ibtila. Ibtila itu berarti ujian. Wa amma idza mabtalahu, dan apabila dia itu diuji, faqadara alaihi rizqahu, kemudian ditahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, maka manusia itu akan mengatakan, Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, kalla, enggak, sekali-kali enggak kayak gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atau memberikan ujian, itu bukan berarti pemuliaan atau penghinaan, tapi itu adalah bagaimana sikap kita menyikapinya. Gitu. Kemudian lanjut. Lalu pada saat kapan sih, ahwatillah, kita boleh lihat kepada orang yang di atas kita? Dari segi dunia, kita memang tidak boleh lihat ke atas. Kalau misalkan kita itu lagi sakit nih, maka kita terus harus melihat ke yang di bawah kita. Misalkan kita itu lagi sakit, ya Allah, saya lagi sakit gitu. Tapi kita lihat terus lagi ke bawah. Betapa banyak gitu orang yang sakitnya itu nggak bisa, ya luar biasa gitu dibanding kita. Kalau kita masih demam gitu, cuman batuk-batuk aja. Orang lain itu sakit hampir sepanjang hari gitu, merasakan atau tumor atau apa gitu. Kita masih aja harus bersyukur. Atau kalau misalkan kita sakit yang berat banget, maka kita harus tetap lihat ke bawah kita. Betapa orang koma nggak berhenti-henti gitu ya, beberapa hari gitu. Nah itu dia ahwatillah, supaya kita itu dalam ini, nah Allah tazzaru ni'matallahi alaikum, supaya kita itu enggak meremehkan terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu alasannya. Jadi Allah itu menyuruh Rasulullah, ini cara metode pengajaran Rasulullah. Jadi supaya melarang, kemudian menyuruh untuk begini, dan sebutkan juga alasannya. Alasannya seperti apa? Ini metode yang digunakan oleh Rasulullah ketika beliau melarang atau memerintahkan sesuatu, beliau menyertakan alasannya supaya kita paham. Nah, kapan sih ahwatifillah kita ini disuruh untuk melihat ke atas? Bahkan kita nggak boleh lihat ke bawah dalam hal ini. Kita harus lihat ke atas. Kapan sih ahwat? Kalau tadi dalam urusan dunia, nggak boleh banget kita lihat ke atas. Tapi kapan sih kita boleh lihat ke atas? Bukan boleh, malah diharuskan kita lihat ke atas. Ini dalam kitab Fathul Bari di sini sebutkan. Kita harus lihat kita harus lihat ke atas itu dalam urusan dunia. Urusan akhirat. Bentar.
Ustazah, Afan tidak terdengar suaranya, Ustazah. Masih belum? Apa di ini ya, mic-nya? Oh, tidak di anu sih. Tapi belum kedengaran suaranya. Beneran nggak sih? Mbak coba keluar dulu, Mbak. Nanti Ustazahnya masuk lagi. Coba Ya, kita tunggu sebentar ya, Ibu dan Mbak. kedengaran ini? Sudah, Halo, sudah, kedengaran ya? sudah. Oh iya, berarti harus keluar dulu ya. Iya, iya, iya. Eh, jadi kapan sih kita harus melihat ke atas? Bahkan nggak boleh lihat ke bawah kalau masalah ini. Kalau tadi urusan dunia kita harus lihat ke bawah, tapi kalau ini malah kita harus lihat ke atas. Tadi mau tidur. Itu adalah dalam urusan akhirat. Jadi ahwat fillah, kalau lihat urusan akhirat maka kita harus lihat ke atas. Kalau misalkan eh, apa sih, ada orang yang dia rajin gitu sholat duha, maka kita harus lihat lihat lebih, harus lebih dari dia. Kita harus lebih dari dia. Kalau misalkan ada orang yang aduh rajin tilawah gitu, setiap hari itu 1 juz, maka kita harus lebih semangat dari dia, harus lebih dari dia. Bahkan ada perkataan para ulama, jika engkau melihat seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari segi dunia, nih, maka dan engkau itu nggak punya dari kelebihan dari segi dunia. Jika engkau melihat seseorang yang melebihimu dari segi harta, maka lebihilah dia dari segi akhirat. Ya, dia itu misalkan kaya, tapi kita nggak punya apa-apa, ya udah kita eh, lebihi dia dari segi urusan dunia. Kalau misalkan dia punya harta, ya udahlah, saya mah memiliki kelebihan dari urusan dunia. Misalkan kita mah rajin tahajud tiap malam gitu, maka kita harus melebihi dia dari segi urusan akhirat. Kemudian di sini itu maksudnya. Oh iya, kalau begitu, kalau misalkan kita ya Zah, kalau begitu mah udahlah, kalau kita lihat ke bawah terus, misalkan kita harus qanaah terus ya, lihat dalam urusan dunia, harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Atau susah gitu orang-orang muslim itu untuk jadi kaya gitu. Susah orang-orang muslim ini untuk menguasai perekonomian gitu ya. Karena memang orang muslim lihatnya ya udahlah, lihat ke bawah aja gitu ya, daripada lihat ke atas gitu. Karena hadisnya begitu. Ingat, ini syarahnya itu hanya untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kita harus lihat ke atas. Kalau misalkan kita niatnya nih, kita kaya, tapi niatnya itu adalah untuk urusan akhirat. Kita kaya, tapi kita kayanya itu adalah untuk urusan akhirat. Misalkan nih, kita kaya, tapi kita itu untuk menolong orang-orang fakir supaya dia itu tidak masuk atau tidak keluar dari Islam. Maka itu luar biasa kekayaan kita. Atau kekayaan kita ini bisa memberdayakan umat, bisa bermanfaat untuk umat gitu. Umat Islam yang miskin gitu, yang atau banyak anak-anak terlantar. Kita kemudian membuat mereka itu berpendidikan, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita biayai dari harta kita, maka itu adalah luar biasa. Itu kayak kita bukan karena urusan dunia, tapi memang landasannya adalah akhirat. Makanya jangan sampai salah gitu, ya udah saya mah nggak mau kaya. Soalnya dalam sebuah hadis disebutkan kita harus lihat ke bawah terus, gak boleh lihat ke atas. Jadi salah kalau begitu. Kalau begitu, perekonomian kita ini pasti akan dikuasai oleh orang-orang yang ya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita harus lihat ke atas kita, atau kita punya, atau kita kalau dia punya perusahaan, maka saya harus punya perusahaan lebih besar dari dia. Tujuannya apa? Supaya perekonomian umat ini ya bermanfaat untuk umat gitu. Kita banyak infaknya, banyak sedekahnya. Nah itu tujuannya. Ahwatifillah, hadis ini sebenarnya dapat dipahami oleh kita ya. Hadisnya nggak begitu banyak penjelasan di sini. Tapi kita akan lihat di sini di dalam syarah kitab Fathul Bari ini. Lalu mana sih yang lebih utama, mending jadi miskin atau jadi kaya sih di sini ya? Menurut ustazah di sini, gimana sih yang paling bagus gitu? Apakah kita itu menjadi kaya atau menjadi miskin gitu? Kaya Ustazah, kayak yang tadi Ustazah sampaikan. Jadi kaya ya? Iya ya. Jadi al-qawi khairun minal mu'min ad-da'if. Seorang mukmin yang qawi, yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Jadi itu kalau dia itu ya banyak bermanfaat untuk umat. Tapi kalau misalkan dia itu orang kaya tapi bakhil, itu nggak lebih utama. Makanya di sini dalam kitab Fathul Bari disebutkan ayyuhuma afdal, al-ghina awil faqri. Jadi mana sih di antara dua hal ini yang lebih utama, kaya atau fakir? Ibnu Taimiyah mengatakan, qala Ibnu Taimiyah, idza stawaya fit taqwa. Jika mereka berdua di sini adalah orang fakir atau orang kaya ini, istawaya, sama, fit taqwa, dalam hal ketakwaannya, fahuma fil fadli sawaun. Maka dari segi keutamaannya, maka mereka itu sama. Jadi ukurannya bukan kaya atau miskin, tapi takwanya ya. Di sini li'annal faqir wa annal faqir al-qani, dan seorang fakir yang qanaah, fakir tapi dia itu qanaah, kebayang nggak, dia itu fakir tapi dia itu merasa cukup aja, nggak punya apa-apa tapi dia itu cukup aja. Al-qani, jadi al-faqir al-qani afdalu minal ghani al-bakhil. Jadi seorang fakir yang qanaah, dia itu lebih utama daripada orang yang kaya tapinya bakhil. Wa annal ghina wa annal ghani, dan sesungguhnya seorang yang kaya al-munfiq, tapi dia itu suka berinfak, afdalu minal faqir, dia itu lebih utama dari yang fakir. Jadi ini berarti kita ambil kesimpulan yang utama itu adalah takwanya, bukan kaya atau miskinnya ya, tapi adalah dari segi takwanya. Jadi ingat Allah, ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Dizuyyina lin-nasi, jadikan indah pada pandangan manusia, hubbus syahawati. Hubbus syahawati, kecintaan terhadap syahwat. Minan nasi, syahwat itu apa aja sih cintanya? Minan nisa'i, kok nasi sih? Minan nasi. Harusnya minan nisa'i. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Rata-rata cinta perempuan. Ya, kalau laki-laki cintanya sama perempuan. Kalau perempuan masih laki-laki ya. Tapi perempuan nggak begitu ke lawan jenis, sukanya itu ke barang. Kalau kita ya ke barang. Kalau dan laki-laki kalah ikut juga ke barang. Kenapa? Karena dia suka ke perempuan yang perempuannya itu suka barang gitu. Makanya kecintaannya terhadap perempuan itu menyebabkan dia itu jadi korupsi gitu. Karena dia untuk memenuhi kebutuhan yang dia cintai, yang dia cintainya adalah perempuan gitu ya. Makanya kita harus jadi solihah gitu, supaya suami-suami kita ya terjaga. Jadi minan nisa'i wal banina. Yang keduanya adalah kita itu cinta sama
anak-anak kita. Wal qanatiril muqantarati, dan juga harta ya. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati, dari emas dan juga perak. Wal khailil musawwamati, dan juga kuda tunggangan. Wal an'ami, binatang ternak. Wal hars. Jadi memang dijadikan indah ya dari segi harta atau dari segi urusan dunia itu, kita dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kita itu berlomba-lomba ingin terus mendapatkan hal tersebut gitu. Tidak akan berhenti keinginan kita kecuali kita itu mati. Nah, untuk supaya kita itu menahan dari hal tersebut, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat ke bawah dan jangan melihat ke atas dari segi urusan dunia. Tapi kita harus lihat ke atas kalau urusan akhirat. Misalkan kalau ada orang yang dia itu baca Qur'annya tuh nggak bagus, untung saya gitu. Saya lihat, untung saya. Dia mah bacaan Qur'annya tuh masih terbata-bata, saya mah udah lancar gitu. Jangan begitu, tapi kita harus lihat yang di atas kita. Ya Allah, luar biasa dia hafalan, saya udah bisa baca Qur'an. Tapi ternyata dia punya hafalan gitu, udah hafal juz amma gitu. Saya harus lebih dari dia. Bagaimana perkataan para ulama, jika engkau melihat seseorang yang melebihimu dari segi dunia, maka lebihilah dia dari segi akhirat. Ya, itu pembelajaran hadis pembahasan kita hari ini terkait hadis kedua dari bab adab dari buku Bulughul Maram. Itu mungkin sedikit saja. Banyak cerita-cerita ya terkait, nanti saya ceritain. Sedikit aja deh dulu. Sedikit aja cerita, sedikit. Jadi di dalam kitab Fathul Bari ini disebutkan terkait karena apa ya? Karena andil dosa kita itu ya keserakahan kita. Bukan. Iya. Jadi dulu Bani Israel itu gampang banget gitu untuk mereka itu berburu burung gitu. Di dalam kitab Fathul Bari ya, kalau saya ceritain. Nah, setiap hari itu pasti datang. Tapi mereka itu ketika mereka ambil gampang gitu ya. Berburu burung itu gampang banget gitu ya Pak Hari. Mereka itu serakah banget gitu. Sampai dia tuh numpukin daging burung di rumahnya. Padahal Allah itu janji setiap hari pasti akan ngasih burung gitu yang gampang buat dia ambil gitu. Di atas tinggal ngambil gampang banget gitu ya. Ambil secukupnya. Ini malah karena serakahnya. Dia itu sampai ngambil numpuk gitu di rumahnya. Nah, karena dosa serakahnya itu kemudian jadilah burung daging itu jadi membusuk. membusuk. Bahkan di hadis yang lain juga dulu itu biji gandum itu sebesar biji kurma. Tapi karena memang andil dosa manusia, ternyata andil juga jadi biji gandum itu kecil-kecil gitu ya. Ini bahkan kata saya tuh, oh iya, kalau seandainya ya penyebab burung busuk itu salah satunya ya andil dosa Bani Israel gitu. Ini di kitab Fathul Bari. Tapi saya pernah baca, tapi saya belum ini lagi di sini. Yaitu luar biasa ya Awat, mudah-mudahan itu menyebabkan kita itu mangga kalau mau pilih kaya, saya mau pilih kaya ya tadi ya kata Mbak Dian, saya mau pilih kaya aja. Bukan berarti kaya atau miskinnya, tapi takwanya ya. Kalau misalkan kaya, ini Abdurrahman bin Auf bahkan nangis gitu ya. Beliau itu dikasih kabar oleh Rasulullah, engkau nanti akan masuk surga dengan cara merangkak. Nangis gitu ya, Abdurrahman bin Auf gitu. Apa gitu, kalau kita mah ya dikasih kabar bahagia masuk surga, luar biasa banget gitu ya. Abdurrahman bin Auf nangis. Kenapa? Karena memang dia tuh kaya banget. Pasti dia itu akan dihisap dari mulai dapatnya dari mana hartanya, dikeluarkannya dari mana. Nah, itu akan dihisap semuanya. Kalau misalkan ya di dalam Fathul Bari juga ada, saya luar biasa ya. Di sini disebutkan kalau misalkan kita ini mengambil harta dengan cara yang hak,
kemudian mengeluarkannya dengan hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita. Tapi kalau kita itu enggak ngambilnya dengan hak dan mengeluarkannya juga enggak hak, maka dia itu kalladzi ya'kulu wala yashba. Dia itu bagi orang yang makan banyak gitu, makan tapi dia itu enggak kenyang-kenyang. Itu artinya enggak barokah. Dia dikasih banyak harta tapi stres gitu ya, bahkan bunuh diri bisa jadi enggak barokah gitu ya. Tapi kita itu hartanya bisa-bisa aja, tapi kita bahagia, anak-anak kita sehat gitu, bisa jadi itu karena barokah. Jadi itu, alhamdulillah, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah atas penyampaian ilmunya kepada kami. Cuma sekarang kondisinya tantangan banget nih Ustazah, karena kan orang sekarang tuh berlomba-lomba untuk menampakkan gitu ya, menampakkan, memposting gitu ya, kebahagiaannya sehingga kemudian kita yang melihat kadang, ya saya pengen juga nih kayak gitu, saya pengen juga punya barang itu, oh saya pengen juga liburan ke sana. Nah gitu. Jadi mungkin menurut saya tantangan sekarang tuh salah satunya adalah bagaimana kemudian menumbuhkan qanaah tadi di tengah gempuran orang posting kebahagiaan yang mungkin fitrah kita pengen juga gitu. Tapi itu Islam mengajarkan kita ya bagaimana kemudian merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang kita miliki. Mungkin bersyukur juga gitu ya Ustazah. Alhamdulillah meskipun kemudian ya tidak seperti mereka, tapi yang tadi kata Ustazah, bangun tidur sehat, tidak merasa aman, bahkan hari itu ada gitu ya. Itu sebenarnya kita udah jadi orang kaya. Nah, tinggal kemudian ya amalan hati qanaah ini nih yang luar biasa ini harus kita aplikasikan. Baik, Mbak Ibu dan Bapak semua, adakah yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini? Mama Sahara, punten boleh tolong di-mute mic-nya Mama Sahara. Oke, terima kasih. Ibu dan Mbak, apakah ada yang mau bertanya terkait materi qanaah kita pada malam hari ini? Saya pikir ini materi yang sangat luar biasa ya, terutama kita perempuan, gitu ya. Memang fitrahnya kita adalah penyuka barang, gitu ya. Penyuka gamis, penyuka tas, penyuka jilbab, nah gitu. Apalagi sekarang banyak muncul tuh yang lucu-lucu, kok pengen ya, gitu. Padahal di lemari masih banyak, belum sempat dipakai, baru sekali dipakai. Oke, Ibu dan Mbak, adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Bilqis. Ada siapa Izin Mama? bertanya. Ya, Iya, boleh. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam, enggak. Maaf. Nangis ya? Aduh, sebentar. Hai. Maaf, sebentar. Ibu dan Mbak, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh juga tulis chat di grup ya. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Oke, yang lain mungkin sambil menunggu Mama Bilqis menyiapkan pertanyaan, mungkin yang lain, Ibu dan Mbak, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi qanaah kita pada malam hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ustazah, bagaimana kalau saya nih, Ustazah pengen bertanya, bagaimana kemudian melatih Ustazah? Kan tadi di tengah gempuran orang posting sesuatu, sementara kita pengen qanaah. Tadi kan Allah mengajarkan untuk lihat ke atas, untuk urusan akhirat, lihat ke bawah urusan dunia. Tapi kadang kayak nafsu itu kadang ya pengen juga gitu. Kadang naik turun untuk up and down untuk hal seperti itu. Bagaimana menjaga kemudian keistiqomahan melatih diri untuk urusan akhirat tuh lihatnya ke atasan dunia tuh ya lihatnya ya ke bawah gitu. Iya, jadi memang kalau hawa nafsu itu ya pasti ke sana terus gitu ya. Makanya itu solusinya sebenarnya itu. Kita harus lihat ke bawah, tapi untuk mengistiqomahkan kita itu supaya kita itu mensyukuri terus nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah kalau kita ingin istiqomah dalam sebuah kebaikan gitu ya.
saya itu harus istiqomah nih dalam sebuah kebaikan, harus lihat ke atas, harus lihat ke bawah gitu, dan lihat ke atas dalam urusan akhirat. Ini gimana sih caranya gitu ya? Ternyata salah satunya adalah dipaksakan beramal solih, dipaksakan. Tapi dipaksakannya ternyata nggak kuat gitu, kecuali kita bergaul dengan orang-orang yang solih yang mengingatkan kita dalam hal tersebut gitu. Makanya penting banget nih dalam kajian-kajian seperti ini, atau punya teman yang sebenarnya mengingatkan. Teman solih itu luar biasa gitu, mengingatkan kita untuk apa sih, kamu baru juga jilbab kemarin udah banyak, udah numpuk gitu ya. Ya udah, kalau mau beli infakkan dulu yang itu, yang ini beli lagi boleh gitu. Kan dikasih rezeki sama Allah, berarti harus dibagi tuh rezekinya gitu. Jangan sampai nanti itu jilbabnya, aduh saya juga sama. Harus di sama gitu, kalau lihat aduh ini motif baru gitu, padahal tuh yang lain yang banyak berarti harus dikeluarin ya. Tapi subhanallah, saya jadi ingat ini suami saya tuh pas nikah bawa baju berapa ya? Saya kok bajunya sedikit gitu ya. Ya harus nanti dihisap gitu. Subhanallah, saya pas nikah itu cuma bawa 5 gitu. Suami saya ya luar biasa. Istrinya beda, lihat motif yang baru kena racun gitu ya. Dan memang gitu ya, perempuan memang suka barang. Emang tabiatnya seperti itu kan. Emang hadis, bukan hadis ya. Dan beberapa tafsir juga memang disebutkan perempuan tuh kayak gitu ya. Ya itu, satu, kita harus memaksakan diri. Kalau memaksakan diri nggak kuat, kita harus bergaul dengan teman-teman yang solih yang akan mengingatkan kita gitu ya, banyak mengingatkan kita. Yang ketiga, dengan cara apa sih? Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semuanya tidak berarti kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak misalkan dosa bertebaran di sekeliling kita, di HP itu banyak gitu ya. Potensi untuk kita berbuat dosa, kayak tadi di scroll, banyak banget ini baju bagus-bagus gitu. Sebenarnya itu nggak dosa ya, kalau kecuali kalau menggunakannya jalan yang haram gitu. Atau banyak juga gitu ya, hal-hal yang di sekeliling kita itu sebenarnya ya banyak dosa banget gitu. Kita tuh gampang banget untuk jatuh, tapi kemudian Allah selamatkan ya. Kenapa kita kemudian tetap berpegang teguh pada agama Islam ini meskipun di tengah gempuran yang luar biasa gitu? Itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehebatan kita, tapi Allah yang menolong kita untuk tetap kita itu sabat di dalam agama ini. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya kalau kita nggak merasa rakus gitu, ada doanya kan, Allahumma apa sih, inna nas'aluka al-ghina wat-tuqa wal-afaf gitu. Saya itu meminta kepada Allah merasa cukup gitu. At-tuqa dan juga takwa wal-afaf gitu, dan ifah gitu. Ifah nggak minta-minta gitu. Itu ada doanya kan, terkenal gitu ya. Nah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya, punya teman seperti ini gitu yang mengingatkan kita, itu adalah nikmat Allah kepada kita ya, diingatkan secara tidak langsung gitu ya, lewat lisan teman kita. Jadi pegang erat-erat nih teman di Taiwan gini nih, teman-teman yang solih yang kajian seperti ini, untuk dalam rangka mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jangan pernah dilepas gitu. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi menegurnya teman kita itu adalah teguran Allah Subhanahu Wa Taala yang lembut melalui lisan teman kita. Ya gitu ya. Itu dia. Itu Mbak Dian, enggak? Terima kasih Ustazah. Mama Bilkis, silahkan Mama. Assalamualaikum. Iya, maaf baru bisa bersuara. Iya, tadi sibuk disuruh-suruh. Ini Bu, mungkin apa ya, minta sarannya gitu kan. Di sini aku kemarin jaga nenek, belum nenek sih, nyonya gitu ya. Terus kan meninggal kena kanker payudara. Nah, kebetulan sekarang aku masih di sini nggak pindah, jaga suaminya gitu. Terus kan kita berdua sama bos gitu, aku tadi diajak jalan ngobrol gitu, cuman nangis terus Yuli nangis. Aku cara ngasih supportnya gimana ya Bu? Maksudnya kan kita mau nasihatin beda agama gitu, tapi nangis terus ngelihatnya juga, kita juga lagi down gitu. Aku juga pernah ngerasain kehilangan bapak, istilahnya begitu. Gimana ya Bu? Terima kasih. Ini maksudnya tadi tuh bos Mbak nih yang kehilangan ya, meninggal. Istrinya baru meninggal. Terus ini bosku
kayaknya ke aku gitu. Kalau ke anak-anaknya dia kan kerja sibuk, jadi sekarang yang kayak tiap hari nemenin kan aku gitu. Istilahnya mau ngasih Hmm, supportnya gimana gitu ya kan, tiap hari ngeliat bosku nangis nangis, aku juga kan ya sedih juga, tapi gimana mau ngasih supportnya, caranya gimana ya, mau ngomong mm-mm, sabar gitu gimana caranya. Terima kasih. mm-mm. Ya, sebisa kita, semampu kita ya. Itu bosnya laki-laki. Sebisa kita ya untuk mensupportnya banyak sih sebenarnya. Tapi dengan cara ya dekat, beda agama ya, beda agama dia. Gimana ya? Ada yang ngasih masukan nggak? Ya, yang umum gitu bahwa di balik musibah itu ya intinya eh, kalau kita sabar, insya Allah lah. Kalau di luar muslim gimana ya Mbak? Jadi insya Allah ada kebaikan, ada hikmah gitu ya. Pasti itu umum ya. Kalau ada, setiap orang itu akan meninggal gitu, akan mati gitu. Dan kita itu harus ikhlas gitu dengan kebahagiaan orang-orang yang kita cintai gitu. Dan termasuk kita juga akan meninggal gitu. Pasti itu mah semua diterima ya, karena semua juga akan mati gitu. Jadi ketika kita ditinggalkan oleh seseorang bukan berarti mati, tapi kita harus lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik lagi, siapa tahu perbuatan baik kita itu akan memberikan apa sih, masuk nggak sih buat yang beda agama, kalau kita tuh nasihatin kebaikan kita itu nanti bisa jadi menolong gitu, menolong orang yang tadi gitu. Karena eh, apa sih, ya kita berbuat baiknya itu, ya kita berbuat baik insya Allah lah akan akan mendapatkan kebaikan gitu ya. Intinya jangan diratapi, semuanya juga akan pergi, dan kita harus lebih baik gitu, lebih baik lah, lebih baik dalam beramal solih, karena kita juga akan pergi gitu. Gitu aja. Semua orang yang meninggal juga, semua orang juga pasti kulun nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang eh, hidup pasti akan mati. Itu pasti semuanya juga di konsep semua agama ada ya, kan mati, meskipun konsepnya ketika sudah mati nggak tahu gimana, beda dengan kita gitu. Nah itu yang pasti mah kita selama hidup harus berbuat baik, jangan sampai ketika mati meninggalkan hal yang jelek gitu. Kalau misalkan orang berbuat baik ke kita dan dia dan dia sudah meninggal, balaslah kebaikan dia dengan kita berbuat baik gitu. Ya gitu ya. Itu aja, mungkin mungkin yang lain bisa memberikan support gitu. Tapi kalau laki-laki, saya nasihatinnya memang terbatas ya. Bos kita misalkan laki-laki, ya udah hanya dengan kata-kata itu, ya berbuat baik saja. Gitu. Berbuat baik saja, semua juga akan meninggal. Gitu. Bu, Itulah, terus mungkin maaf, yang lain bisa kasih masukan. Gimana? kalau maaf, kalau kita kan aku Islam kan Muslim gitu kan, terus diajakin sembayangan terus ke tempat istrinya gitu, tapi aku cuman menyiapkan barang-barangnya, tapi aku nggak ikut yang Mm-mm. bakar dupa gitu loh Bu, nggak apa-apakah? Mm-mm. Terus kalau aku Apa-apa. Muslim kan, yang didoain itu non Muslim, aku bantu doa, maksudnya aku doain ya Allah itu orang baik, kayak dibacain Al-Fatihah gitu, bisakah? Maksudnya gimana ya? Boleh? Apa gimana? Nyampe Oh, nggak sih? doain orang, doain Kan dia orang yang baik, beda orang agama yang gitu. baik Iya. didoain sama aku, tapi beda agama gitu loh. Maksudnya doaku sampai nggak ya? Maksudnya ya Allah orang baik yang mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik juga gitu. Maksudnya nyampe nggak ya? Beda agama didoain gitu. Jadi Rasulullah dulu pernah mendoakan dua Umar ya. Jadi belum masuk. Jadi mendoakannya apa? Yang paling baik mendoakan itu adalah mendoakan dapat hidayah. Jadi Rasul itu pernah meminta salah satu Umar, dua Umar ya, untuk masuk Islam gitu ya. Berarti boleh mendoakan orang yang di luar non Muslim itu mendoakan dapat hidayah gitu. Tapi kalau doa, ya Allah semoga masuk surga, ya gimana? Dia mau masuk surga sedangkan syaratnya sendiri belum terpenuhi. Syaratnya kita sebagai seorang muslim ya dia harus masuk muslim juga, masuk muslim dulu. Makanya kita kalau misalnya ada orang yang baik seperti itu, doakan semoga mudah-mudahan dia dapat hidayah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah ya mendoakan siapa sih? Eh ya Umar yang tadi. Bahkan dalam sebuah ayat Quran tuh bahwa Nabi Ibrahim itu nggak pernah berhenti mendoain ayahnya.
Tapi setelah jelas kekafirannya, jelas bahwa dia itu musuh Allah, maka beliau berhenti untuk mendoakannya, gitu ya, mendoakan diampuni, ya gitu. Itu ada di ayat Quran ya, terkait Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad juga pernah mendoakan supaya dapat hidayah terkait Umar itu. Dan ternyata yang diijabahnya siapa? Umar siapa ya? Umar bin Khattab dia masuk. Jadi doakan dapat hidayah. Gak apa-apa doakan dapat hidayah, tapi kalau doa Al-Fatihah Gak bisa ya saja. Gak bisa ya saja ya kalau doa Al-Fatihah. Berarti sebaik-baik doa untuk orang muslim adalah mendapatkan hidayah gitu ya. Doakan untuk mendapat hidayah, tapi hidayah itu dari Allah ya. Ya gitu, dari Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Yang memperkenalkan adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mudah-mudahan dia dapat hidayah. Meskipun dia baik, dia baik banget gitu. Allah lah yang melihat gitu bagaimana gitu ya ininya. Bisa jadi saya juga ini orang-orang non muslim tapi baik banget, ini gimana ya, kasihan banget gitu. Kadang saya berpikir begitu. Tapi ketika saya baca-baca buku lagi, luar biasa, bisa jadi kebaikannya di dunia itu Allah balas dengan dikasih hidayah gitu. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu, atau doa-doa siapa gitu yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada dia. Tapi kalau misalkan sampai pada akhirnya tutup usianya itu ternyata dia masih kafir, kita bariun gitu. Bahkan Abu Thalib aja sebenarnya baik banget gitu sama Rasulullah SAW, baik banget gitu ya. Tapi ketika meninggalnya sudah jelas non muslim, ya udah, ya itu mah hidayah mah bukan terkait kepada orang yang kita cintai, tapi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita doakan, ya Allah itu dia baik banget sama kita gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu sih. Tapi kalau untuk doain ya Allah masukkan surga, ya gimana? Atau doain Al-Fatihah, nggak bisa juga, nggak bisa. Ya gitu mungkin. Ya, ini saja pertanyaan terakhir, begitu ya Mama Bilqis jawabannya terkait, karena kita terbatas waktu. Ini ada pertanyaan terakhir di chat. Ustazah ingin bertanya, jika istri bekerja karena ingin membeli kebutuhan pribadi si istri, misalnya tas, skincare, untuk si istri sendiri, apakah ini termasuk tidak qanaah terhadap rezeki suami? Gitu saja. Kalau diizinkan, intinya kalau seorang istri itu bekerja, itu memang intinya adalah dapat izin dari suami. Kalau misalkan sudah diizinkan suami, ya alhamdulillah, berarti ketika dia dapat, dia boleh membelanjakannya. Tapi intinya sama dengan yang lainnya, seorang laki-laki pun kalau dia mendapatkan harta, dia gunakan untuk misalkan menafkahi keluarganya, alhamdulillah berarti itu jadi kebaikan buat dia. Tapi misalkan kalau dia gunakan untuk selainnya itu, misalkan untuk berjudi atau makanya harta itu kan ditilai itu mendapatkannya bagaimana. Kalau mendapatkannya dengan baik, maka dia dapat pahala. Dan ketika mengeluarkannya dengan baik, maka dia dapat pahala juga. Iya gak? Nah kalau kita sudah dapat, yang pertama, seorang perempuan ketika kerja sudah dapat izin suami, dapat uang, mendapatkannya dengan cara yang halal, maka dapat pahala juga. Mengeluarkannya untuk kebaikan juga, maka dapat pahala sama seperti yang tadi. Misalkan untuk ya udahlah, saya mah nggak mau merepotkan suami, jadi mau beli skincare sendiri gitu biar cantik, beli tas sendiri, yang sebenarnya kita itu bisa minta ke suami, tapi nggak mau repotin suami. Tapi sebenarnya jujur saja ya, jadi suami itu senang kalau kita minta sebenarnya. Ngapain jadi saya juga gimana ya. Tapi kita kadang ingin gitu ya dapat uang sendiri gitu supaya kita bebas intinya ya gitu menggunakan. Tapi kalau ada suami yang ngasih, udah kenapa tidak gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk memberikan niatnya saya beli skincare supaya suami kita itu senang lihat wajah kita cantik gitu ya. Beli tas juga ya intinya mah ya biasa aja lah gitu. Tas jangan sampai ketika kita kerja itu tasnya udah sobek-sobek gitu. Kenapa? Gitu. Salah gitu, jangan sampai orang Islam gitu ya gitu, jorok-jorok gitu atau gimana, tas juga sampai sobek-sobek, jangan seperti itu. Tapi kita harus memperlihatkan izah juga. Jadi seperlunya saja. Jadi kita membeli kebutuhan itu maksudnya buat kita juga nih, buat saya juga nih. Membeli sesuatu itu adalah bukan karena keinginan, tapi kebutuhan gitu sebenarnya ya. Itu ya.
ya bukan ke ibu-ibu saja ya, tapi ke saya juga ini. Evaluasi diri saya sama gitu, saya juga ketika lihat barang tuh ya benar kalau tadi nggak ikutin sunnah Rasulullah yang tadi untuk lihat ke bawah ya pengennya tuh terus gitu, apalagi pas ada uang gitu ya, ada uang dikasih oleh Allah subhanahu dicoba oleh Allah subhanahu wa taala, dikasih uang, eh udah jilbab banyak gitu, beli lagi. Kalau misalkan tertarik dengan jilbab ini, ya udah infakkan jilbab yang udah lama, yang dia tuh nggak dipakai-pakai gitu, kayak gitu sih. Ya saling menasihati saja lah. Ya begitu mungkin. Ya, Enggak. baik, jazakillah khair Ustazah. Masya Allah. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait sifat qanaah, dan ini menjadi tantangan yang luar biasa buat kita perempuan, karena kayaknya hadisnya buat kita terutama ya, buat kita penyuka penyuka barang. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian dengan ada rasa qanaah itu kemudian kita tidak tidak perlu iri hati gitu ya Ustazah, melihat melihat teman gitu ya, kok udah punya rumah gitu, kita masih ngontrak. Padahal kalau ditimbang-timbang entah bahagia siapa gitu ya, entah kita yang masih ngontrak atau temen yang udah punya rumah. Ya Allah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 10 waktu Taiwan dan sudah habis waktu kita untuk mengaji pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak jazakillah khair kepada Ustazah Hesti atas ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga bisa kita ya, aplikasikan. Baik Ibu dan Mbak, kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas Ya, ilmunya. Iya, izin live ya. Ya Iya, izin boleh, live. silakan. Jazakillah Bu Hesti. Sami-sami Ibu ya, Tara Tara on cam Ibu. Tuh ketinggal. Biasa sambil sambil iya laladang anak-anak. Salam ke sadayana Bu Hesti. Iya, sami-sami Ibu Irawi. Aduh, Masya Allah, dukai rahaya, pido anak. Nya, nya. Iya. Enggak Ibu, Bisa. izin live ya. Ya. Lajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.